Sunan Katong merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam dan juga dalam sejarah Kabupaten Kendal. Tepatnya di Kecamatan Kaliwungu, saat ini makam Sunan Katong terletak di Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Untuk mengenang jasanya dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Kendal, banyak masyarakat yang datang untuk berziarah ke makamnya. Dari beberapa penemuan para pencatat sejarah, akhirnya bisa dimengerti bahwa Sunan Katong adalah seorang wali. Para penulis sejarah tidak ada yang berbeda pendapat dan mereka sepakat bahwa Sunan Katong yang makamnya di pemakaman Protomulyo itu memang berasal dari Ponorogo. Nama saya Pak Humaytullah, alamatnya Protokulon, RT 1 RW 1 Protomulyo, Kaliwungu Selatan, juru kunci makam Sunan Katong di sini. Masalah sejarah atau silsilah Sunan Katong tersebut itu asal usulnya itu dari daerah Ponorogo. Daerah Ponorogo, putra dari Brawijaya V. Sebelum jadi Adipati Ponorogo, beliau termasuk jajaran petinggi di Kerajaan Majapahit. Kemudian disuruh oleh Brawijaya untuk membuka alas Wengker. Alas Wengker itu di daerah Ponorogo. Yang di sana itu Ki Ageng Putu yang mempunyai kuasa. Ki Ageng Putu itu termasuk morotuwane Sunan Katong. Setelah jadi Adipati Wengker, itu ada pemberontakan Majapahit yang dipimpin oleh Sunan Kudus sama siapa itu Raden Patah. Kan Majapahit bubar, kemudian Sunan Katong tersebut mengikuti ayahnya di daerah sana, di daerah Blambangan. Blambangan tahu nggak? Blambangan ya itu perbatasan antara Bali dan Jawa. Di alas Blambangan sana sama Brawijaya sama anak buahnya. Kemudian Sunan Katong tersebut diperintah ke Barat, nggak jadi kembali, diperintah ke Barat sampai di daerah sini, daerah Kendal dulunya. Dulu berdomisili di daerah Ngampel, Kendal sana. Membuat padepokan di sana, mempunyai santri banyak. Langsung setelah itu Sunan Katong wafat dimakamkan di daerah Kaliwungu sini. Iku sekilas ceritane. Peziarah yang datang ke makam Sunan Katong setiap harinya mencapai rata-rata 150 orang. Tetapi apabila pada bulan-bulan tertentu, peziarah ini lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Peziarah akan membludak jumlahnya apabila datang pada bulan Maulid, Ruwah, dan setelah 7 hari raya Idul Fitri atau sering disebut Syawalan, juga pada hari Idul Adha. Dan menurut pengamatan juru kunci makam, bahwa ziarah yang dilakukan oleh umat muslim, mereka harus menggunakan tata cara dan aturan. Nah, Sunan Katong itu istrinya banyak, ada 7. Brawijaya pun juga banyak, sekitar ada 60 atau berapa itu istrinya. Termasuk anaknya Brawijaya Sunan Katong, terus
Prabu Handayaningrat yang ada di Pengging itu, terus ada di daerah Ki Ageng Bondan Kejawen yang ada di sana itu banyak. Terus Ki Ageng Mangir, termasuk anaknya Brawijaya. Termasuk Raden Patah sendiri juga anaknya Brawijaya. Terus berdomisili di sini, sudah tua, dimakamkan di daerah Kaliwungu sini. Kalau di daerah Ponorogo itu bergelar Betara Katong Ponorogo. Kalau di daerah sini bergelar Sunan Katong atau Sesuhunan Sunan Katong. Sesuhunan tahu nggak teman? Sesuhunan itu ibarat orang tua, pendeta, orang yang dituakan di daerah sini. Itu sekilas ceritanya kaya ngono. Kalau masalah babat Kaliwungu Kendal, itu ceritanya pas waktu Sunan Katong dari daerah Ponorogo menuju ke daerah Kaliwungu Kendal sini itu bersama Eyang Pakuwojo atau Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo itu termasuk masih saudara dengan Sunan Katong. Dulunya Warok Suromenggolo itu daerah lahirnya di daerah sana, di daerah Ponorogo. Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo berdomisili di daerah Getas. Di daerah Getas ini. Lalu Sunan Katong di daerah Ngampel. Nah, pas waktu kui Warok Suromenggolo mempunyai anak dua, Raminten dan Surati tersebut. Itu ada kalanya yang suka sama muridnya Sunan Katong, Mbah Ki Ageng Gembyang sama siapa itu. Bar kuwi runtut-runtut cerita gandeng Pakuwojo iku watake watak keras. Watake iku kenceng. Ora gelem bengkong wonge kuwi. Ora iso diluk Pakuwojo kuwi. Lah kuwi karang anake rak manut karo wong tuwa, akhirnya anake disernake. Anake disempurnake. Timbange ora manut karo wong tuwa, besok jadi gendelan ning akhirate, akhirnya disernake. Kuwi sing Raminten karo Surati iku mati kabeh anake. Arang watake keras ning Pakuwojo. Bro langsung lambat-lambat tahun yang Pakuwojo semakin tua sedo mau dimakamkan di daerah Ponorogo. Iku deleleh ada temannya Sunan Katong yang bernama Ki Ageng Merah itu mengarahkan jangan dimakamkan di daerah Ponorogo, dimakamkan di daerah sini aja, di daerah Bukit Sentir, Gunung Sentir. Dimakamkan di sini. Besok jadi pakunya Tanah Kaliwungu itu pertama kali yang Pakuwojo. Yang dimakamkan di daerah Kaliwungu itu pertama kali yang Pakuwojo. Terus di Sunan Katong semakin tua, beliaunya mau minta dimakamkan di dekatnya Pakuwojo di daerah Kaliwungu sini. Kalau masalah babat Kaliwungu itu bukan darahnya Sunan Katong putih, darahnya Pakuwojo merah, itu bukan. Alias pas waktu mau dibawa ke jenayahnya Pakuwojo tersebut, mau dibawa ke daerah Ponorogo, itu di Sunan Katong waktu kuwi dalam pas waktunya waktu duhur mau melaksanakan sholat duhur, itu di jenayahnya ditirahkan atau disarekkan, digeledakke lah di daerah Sarean. Di daerah Sarean itu, makanya di daerah Sarean itu dinamakan Dukuh Sarean. Nah, kuwi kanggo nirahke utawa ngistirahatke jenazah Pakuwojo Pak dibawa ke tanah kelahiran. Gitu. Nah, pas waktu kuwi Sunan Katong mau ngambil wundu kan dekat sungai. Lah dekatnya sungai tersebut ada sendang, di sana itu ada sendangnya. Lah di sendangnya kuwi ana wite sing gedhi, kembange wungu, makan dikate Kaliwungu.
rejane zaman besok bakal dadi kota Kaliwungu. Kuwi ceritane ada dibawa lagi ke daerah Gunung Sentir, dimakamkan di Gunung Sentir. Dulunya daerah Gunung Sentir tersebut melu dukuh desa Pratamulya jaman biyen. Jaman biyen melu desa Pratamulya, sekarang diambil alih oleh daerah Kotoharjo. Itu cerita singkatnya seperti itu. Bukan daerahnya Sunan Katong putih, daerahnya ini Pak merah, itu juga. Yang menyebabkan desa Kaliwungu atau kecamatan Kaliwungu itu adalah wit wungu itu, yang di dekat kali. Kaliwungu tahu nggak kamu? Sampai ngerti Kaliwungu nih? Kaliwungu kuwi lor masjid kuwi lho, lor masjid kan ono kali cilik kuwi. Lah kuwi jenenge Kaliwungu. Jurusan Sarean. Lagu terus lambat tahun era Mataram, sini kan tanah perdikan Mataram alias tanah hadiah dari Sultan Agung yang pertama kali menjabat di daerah Kaliwungu. Bupati pertama kali Kaliwungu yaitu adike Kanjeng Panembahan Juminah. Nah, kuwi di daerah sini, bukit sini dijadikan makam kerajaan Mataram. Termasuk yang di daerah sana Protokulon itu ada makamnya Kanjeng Panembahan Juminah, ada makamnya siapa itu Pangeran Setonggempet dan sebagainya. Kalau di daerah sini makamnya Sunan Katong, Mandururejo, Pangeran Puger, dan makamnya yang Pakuwajo. Langsung dijuluki termasuk Bukit Kuntul Melayang di daerah sini. Makamnya para aulia, para leluhur kerajaan-kerajaan Mataram. Dan diberi sawah, bekal sawah itu 96 hektar kalau nggak salah di daerah Kaliwungu sama di daerah Kendal. Bekali sawah banyak itu buat mencukupi rakyat Kaliwungu dan rakyat Kabupaten Kendal waktu zamannya Sultan Agung. Kalau di daerah Kabupaten Kaliwungu dipimpin oleh Adipati Hadiwuramenggolo. Kalau di daerah Kabupaten Kendal dipimpin Pak Panembahan Baureksa. Itu era Mataram. Kalau Sunan Katong era Majapahit. Itu singkatnya seperti itu. Masalah bangunan makam sini, dulunya paling bagus makam Cungkup nggak ada di daerah Kaliwungu Kendal. Itu pertama kali yang ada Cungkup makam Sunan Katong tok, nggak ada lianya. Pertama kali ada Cungkup makam seperti ini Sunan Katong tok. Dulunya dibuat sekitar 1800 berapa sebelum merdeka. Bangunan kedua pas zaman merdeka, terus zaman bangunan ketiga tahun 2014 Pandigari kalau Pak Lurah Sumarno dan sebagainya. Nah dulu yang membuat keraton, kalau yang dulu. Kalau yang era kemerdekaan itu ya masih keraton, Kalau yang setelah terakhir ini yang ketiga itu di swadaya masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah. Sudah diakui, Sunan Katong adalah pencetus pertama budaya pesantren di Kaliwungu, sebab semasa hidupnya selalu mengajarkan agama Islam kepada warga Kaliwungu. Hingga sekarang dikenal Kaliwungu sebagai kota santri.